Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas psikologi keluarga dalam Islam dalam bukunya Fakhruddin Hasballah. Di sini kita akan bahas tentang pengertian anak, remaja, dewasa, dan tua. Pertama adalah istilah anak. Anak mengandung arti bahwa anak sejak lahir sampai usia lebih kurang 12 tahun merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan untuk memperkenalkan dan menanamkan dasar-dasar kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga terjemahan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf A. A melambangkan adalah amanah, di mana orang tua, guru, dan masyarakat sadar tentang fungsi amanah tersebut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf yang kedua adalah huruf N. N adalah nilai dan norma, yaitu amanah yang pokok yang harus dibina dan ditanamkan dalam jiwa si anak dan dilatih adalah nilai-nilai keyakinan yang diwujudkan dalam kenyataan sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya sebagai acuan, aturan dan ukuran sebagai alat dalam merealisasikan nilai-nilai tersebut. Huruf yang ketiga adalah A. A adalah akhlak moral, di mana orang tua, guru, dan masyarakat menyadari pentingnya pembinaan latihan akhlak moral bagi sang anak. Kemudian huruf yang terakhir adalah K. K adalah kebahagiaan hidup, di mana orang tua, guru, dan masyarakat akan merasa senang, gembira, nyaman, dan bahagia jika anak-anaknya berakhlak mulia. Kebahagiaan ini tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak, dapat berkumpul di surganya Allah. Sebagai doa yang sering kita baca, ya Allah, peliharalah kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, dan juga kebahagiaan, kebaikan di akhirat nanti. Sekarang kita masuk kepada istilah remaja. Istilah remaja adalah istilah yang dikembangkan dalam psikologi dengan masa usia sekitar 12 sampai 15 tahun yang sering disebut masa pancaroba, di mana anak mengalami perubahan fisik dan daya fikirnya yang memerlukan pemeliharaan, bimbingan, dan pelatihan-pelatihan yang mudah diterima oleh daya fikir mereka. Masa inilah pentingnya penjelasan-penjelasan yang logis terhadap gejolak-gejolak hidup yang dihadapinya, sehingga istilah yang dihadapi remaja dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf R. R adalah reaksi, di mana orang tua, guru, dan masyarakat jangan salah dalam menghadapi segala macam reaksi anak dalam mempertanyakan sesuatu tentang kenyataan yang dihadapinya, baik yang dirasakan sesuatu perubahan yang terjadi pada tubuhnya seperti menstruasi bagi wanita atau mimpi basah bagi laki-laki, maupun kenyataan perubahan lingkungan yang dihadapi yang kadang-kadang bertentangan dengan apa yang telah terbina dan terlatih di lingkungan rumah tangga atau di sekolah. Saat inilah diperlukan penjelasan yang logis bagi sang anak. Huruf yang kedua dari remaja itu adalah setelah R adalah E. E adalah ekonomis, di mana sang anak remaja telah mulai membutuhkan sesuatu untuk menghiasi dirinya agar menjadi perhatian orang lain sesuai dengan perubahan fisik yang dialaminya. Untuk itu, kesadaran orang tua dalam memperhatikan keadaan anaknya perlu pertimbangan dan bimbingan agar tidak terbawa arus dengan memberi kesadaran dalam mengendalikan biaya hidup yang diberikan sesuai kebutuhannya secara wajar. Huruf yang berikutnya adalah huruf M. M adalah mencari,
yaitu anak sedang mencari kejelasan terhadap apa yang dihadapinya secara logis, yang mudah dan mampu diterima oleh pikiran mereka, terutama terhadap nilai-nilai dan norma agama sebagai pedoman bagi remaja yang sudah ditetapkan sebagai mukallaf, yang wajib dikerjakan dan diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Penjelasan yang logis inilah yang memberikan pemahaman mereka tentang adanya pemisahan buku amal antara buku amal orang tua dengan buku amal dia sendiri. Inilah yang akan menjadi dasar permulaan perhitungan amal kita masing-masing pada hari yaumul hisab di akhirat kelak. Jadi pada usia remaja dianjurkan anak kita untuk melaksanakan syariat agama Islam. Kemudian huruf yang berikutnya adalah huruf A. A merupakan simbol dari aturan. Yang dimaksud adalah aturan hidup sebagai sasaran yang dicari untuk dipahami terhadap nilai dan norma hidup yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Kemudian huruf J. J merupakan jalan atau artinya adalah jalan. Jalan artinya dengan aturan tadi yang telah menjadi miliknya akan menjadi pedoman dan petunjuk jalan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian huruf yang terakhir adalah A. A adalah amal. Artinya dengan pedoman tersebut akan menjadi harapan bagi mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk ini perlu disadari makna peringatan Nabi Muhammad SAW tentang adanya perintah memukul anak yang tidak mau melaksanakan sholat, dan sekaligus kewajiban memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan sejak usia minimal 10 tahun dengan tempat tidur atau kamar tidur orang tuanya. Lebih-lebih lagi dengan berkembangnya situasi dunia dengan teknologi yang canggih, perlu pemisahan kamar tidur anak laki-laki dengan kamar tidur anak perempuan. Jadi, remaja adalah reaksi yang ekonomis dalam mencari aturan untuk jalan menuju amal perbuatan. Selanjutnya adalah istilah dewasa. Dewasa adalah perwujudan hidup yang mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan dengan penuh disiplin, ekonomis, dan waspada dalam melaksanakan amanah dengan penuh rasa sosial yang dapat melahirkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita artikan huruf per huruf. Yang pertama adalah huruf D. D adalah disiplin. Artinya, setiap orang dewasa senantiasa memperlihatkan segala kegiatan dalam hidupnya, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang berhubungan dengan makhluk lainnya, manusia dan binatang serta lingkungan hidup lainnya. Huruf yang kedua adalah huruf E. E adalah melambangkan ekonomis, di mana setiap orang dewasa selalu memperlihatkan sifat tidak boros dan tidak tamak, tetapi penuh hati-hati dan pertimbangan dalam mengatur hidup, namun tidak kikir. Yang berikutnya adalah W. W adalah waspada. Ini mengandung arti kesadaran akan kehati-hatian dalam perjuangan hidup terhadap hal yang dilarang, menentang atau berlawanan dengan aturan dan ketentuan. Huruf yang berikutnya adalah A. A adalah amanah. Artinya, ia penuh kesadaran dalam menerima amanah yang berkelanjutan dengan sebab berumah tangga dan berkeluarga. Next, huruf S. S adalah sosial. Artinya, ia sadar hidup ini dituntut untuk membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendirian, tetapi lahir sifat tolong-menolong. Harga menghargai menjadi kunci hidup kebersamaan dengan penuh kenyamanan.
Yang terakhir adalah huruf A. A adalah amal. Yang dimaksudkan adalah bahwa ia sadar hidup ini dituntut untuk tunduk dan patuh dengan penuh pengabdian sebagai persiapan pengumpulan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan janji atau kontrak hidup kita masing-masing dengan Allah. Pada saat roh kita akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, untuk itu ingat akan dialog Allah dengan roh sebelum roh kita dimasukkan ke dalam tubuh kita pada saat kita dalam kandungan ibu. Dan ingatlah ketika Allah memelihara kamu mengeluarkan dari sulbi tulang rusuk belakang anak Adam keturunan anak cucu mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka dengan berfirman atau bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan memelihara kamu? Maka pada waktu itu kita menjawab, Qalu bala sahidna, benar engkau yang menciptakan kami, dan kami berjanji, bersaksi, tidak ada Tuhan sembahan pun kecuali engkau. Hal itu dilakukan agar kamu nanti di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu dahulu di dunia kami lengah atau lalai terhadap janji. Al-A'raf 172. Yang berikutnya istilah tua. Tua adalah tanda bahwa kita harus sudah lebih hati-hati dalam hidup tentang usia sebagai kesempatan terakhir dalam beramal, mempersiapkan diri untuk kembali menghadap Allah Rabbul Jalil. Huruf yang pertama adalah T. T adalah tanda yang menunjukkan peringatan Allah yang terakhir bagi kita untuk lebih sadar bahwa kita tidak lama lagi akan kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan janji atau kontrak yang telah kita ikrarkan. Huruf yang berikutnya adalah U. U adalah usia, di mana memberi petunjuk kepada kita kesempatan mempergunakan sisi hidup untuk lebih meningkatkan lagi amal ibadah sebagai bekal yang akan dibawa waktu kita kembali meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf A. A adalah akhir beramal. Artinya, memberi arah agar setiap orang lebih sadar terhadap amal yang telah dilakukan selama ini, untuk dikoreksi kembali terhadap kebenaran apa yang telah dikerjakan, sehingga amal yang sudah dikerjakan benar-benar menjadi bekal yang akan dibawa waktu kembali menghadap Allah Sang Maha Pencipta.